memiliki dua kekuatan dari dua jenis buah iblis yang berbeda dan diprediksi akan menjadi musuh terakhir dari Monkey D. Luffy di Laugh Tale. Ini dia Marshall D. Teach atau sering dikenal dengan nama Kurohige. Dalam membuat sebuah karakter atau alur cerita di anime One Piece, Oda Sensei selalu mengambil referensi dari cerita sungguhan. Salah satunya ketika membuat karakter Marshall D. Teach. Oda Sensei terinspirasi dari salah satu bajak laut sungguhan bernama Edward Teach, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Blackbird. Nampaknya menarik nih kalau hari ini kita ngebahas bajak laut sungguhan tersebut, yang menjadi inspirasi Oda Sensei dalam membuat salah satu karakter yang digadang-gadang akan menjadi musuh terakhir Monkey D. Luffy. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita mulai pembahasannya. Di abad ke-18 merupakan era keemasan dari bajak laut. Seorang bajak laut terkenal dari Inggris berhasil mengarungi lautan Karibia hingga ke wilayah barat Atlantik. Bajak laut tersebut menggunakan kapal yang diberi nama Queen Anne's Revenge. Dia adalah Edward Teach. Orang-orang lebih mengenalnya dengan sebutan Blackbird. Blackbird merupakan bajak laut paling kejam sekaligus paling menakutkan pada eranya. Dengan ciri khas menggunakan bulu besar tricorn dan menggunakan banyak pedang, pisau, serta pistol, Blackbird selalu membakar janggutnya menggunakan korek api. Hal ini dilakukan untuk menakut-nakuti musuhnya saat pertarungan sedang berlangsung. Blackbird sangat terkenal dan menjadi legenda bajak laut di Amerika sampai di Eropa. Meskipun hanya 15 bulan menjadi bajak laut, akan tetapi nama bajak laut Blackbird sangat ditakuti pelaut di seluruh dunia. Sebenarnya Blackbird adalah seorang prajurit Inggris yang terlibat dalam banyak aksi penjarahan di kapal Prancis dan Spanyol ketika Perang Sukesi di Spanyol yang berlangsung di tahun 1701 sampai 1714. Di tahun 1717 bersama dengan Benjamin Hornigold, Blackbird berhasil menyerang dan membajak kapal-kapal di perairan Karibia sampai pantai Amerika. Salah satu kapal tersebut adalah kapal dagang milik Prancis bernama Concorde yang sedang berlayar menuju Martinique. Akhirnya setelah pertarungan yang begitu sengit, kapal Concorde tersebut berhasil dibajak oleh Benjamin Hornigold dan Blackbird. Kapal tersebut ternyata membawa emas dan barang dagangan dari Afrika. Setelah kapal tersebut berhasil dikuasai, akhirnya Hornigold memberikan kapal tersebut kepada Blackbird sebagai hadiah atas kesetiaannya. Lalu kapal tersebut akhirnya dirombak menjadi sebuah kapal perang yang sangat menakutkan. Dengan 40 meriam di dalamnya, Queen Anne Revenge menjadi nama baru dari kapal tersebut. Di tahun 1718, Blackbird mendirikan sebuah markas di Teluk Carolina Utara. Target utama operasinya adalah di wilayah Laut Karibia sampai Samudra Atlantik. Dengan awak kapal berjumlah 300 orang, Blackbird menjadi salah satu bajak laut yang terkenal dengan kekejamannya. Banyak pelaut yang berharap agar tidak bertemu dengan bajak laut Blackbird. Target utama bajak laut Blackbird adalah kapal dagang yang membawa berbagai barang berharga di dalamnya. Dalam operasinya, Blackbird terkenal dengan kekejamannya. Ia akan menyiksa awak kapal dan penumpangnya, lalu merampas semua barang berharga yang berada di kapal tersebut. Selama melakukan aksi penjarahannya, Blackbird juga menyuap Gubernur Carolina Utara agar penjarahan yang dilakukan di wilayah tersebut menjadi aman dan lancar. Kekejaman Blackbird tidak hanya pada musuh dan korbannya saja. Ada sebuah kisah yang sangat mengerikan, yaitu ketika Blackbird menelantarkan 15 awak kapalnya sendiri di sebuah pulau tidak berpenghuni. Mereka ditempatkan di pulau yang hari ini dikenal dengan nama Pulau Peti Mati. Blackbird meninggalkan mereka di pulau tersebut dengan memberikan sebuah bekal berupa satu peti harta karun, belati, dan minuman beralkohol. Blackbird berharap mereka akan saling membunuh dan berebut peti harta karun tersebut. Namun hal itu gagal. Ke-15 awak kapal tersebut masih hidup ketika ditemui kembali oleh Blackbird. Setelah 8 bulan beroperasi, warga Carolina Utara dan para pedagang di wilayah tersebut mulai merasa tidak nyaman dengan semua tindakan yang dilakukan oleh Blackbird.
Akhirnya mereka meminta bantuan kepada Gubernur Kolonial Virginia untuk menghancurkan bajak laut Blackbird. Lalu sang gubernur menunjuk Spotswood. Setelah semua rencana tersusun dengan sempurna, Spotswood yang didukung oleh Letnan Angkatan Laut Kerajaan menyerbu Blackbird di Okorote Inlet, Carolina Utara dengan 2 buah kapal perang yang diberi nama Ranger dan Jane. Akhirnya bajak laut Blackbird berhasil dikalahkan. Sebenarnya bajak laut Blackbird hampir memenangkan pertarungan tersebut karena salah satu dari 2 kapal tersebut sudah dihancurkan oleh bajak laut Blackbird. Karena Blackbird terlalu bersemangat dan berambisius terhadap kapal-kapal tersebut, akhirnya Blackbird masuk ke dalam sebuah jebakan, di mana Blackbird dijebak dengan cara dipancing untuk masuk ke dalam salah satu kapal yang masih tersisa, yaitu kapal yang diberi nama Jane. Kapal tersebut disetting sedemikian rupa, di mana seluruh awak kapal tersebut bersembunyi di dalamnya, agar seolah-olah prajurit yang ada di dalam kapal tersebut sudah tiada atau sudah terbunuh. Namun akhirnya Blackbird terpancing untuk masuk ke dalam kapal tersebut, dan seluruh awak kapal tersebut yang tadi bersembunyi tiba-tiba menyerang Blackbird dari belakang. Akhirnya Blackbird tewas dengan 25 tusukan dan 5 tembakan. Setelah itu kepala Blackbird dipenggal lalu tubuhnya dibuang ke laut. Itulah cerita dari salah satu bajak laut yang sangat terkenal dengan kekejamannya, sekaligus yang menjadi inspirasi Oda Sensei dalam membuat salah satu karakter di anime One Piece tersebut. Menurut teman-teman, apakah mungkin Marcel Deathich atau Kurohige ini menjadi musuh terakhir Luffy? Coba tulis di kolom komentar. Lalu, jika memang benar hal ini akan terjadi, kekuatan seperti apa yang bakal dipertunjukkan oleh Oda Sensei? Mungkin sebuah pertarungan yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Silahkan tulis di kolom komentar karakter siapa lagi yang menarik untuk kita bahas. Sekian, terima kasih.